Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Pada Qur'ani 2 part 7 dari 24 akan terdapat bahasan berupa pendalaman isim dan cirinya, pendalaman fiil dan cirinya, dan pembahasan baru mengenai harf atau huruf. Kita sudah bahas tentang kata dalam berbagai bahasa Arab. Mengenal ada 3 bagian, ada isim, ada fi'il, ada harf. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas ciri-ciri dan wujud daripada isim itu apa saja. Isim, ciri-ciri dan wujud isim itu apa? Alif lam tanwin Yang pertama dari isim itu awalnya alif lam. Terus tanwin, apa lagi? Bisa isim isyarah, bisa dhamir, apa lagi? Amar butuh. Banyak ya? Iya. Baik. Coba kita kembali ke jaza. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Pertama surat An-Najm ayat 31. Coba akan kita cari. Yang pertama adalah cari ada fi'il. Suruh fi'il. Isim dulu ya. Isim dulu. Coba isimnya ada berapa? Walillahi wa fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ada 3. Yang lain ada berapa jumlah isimnya? Isim itu ada 5. Jumlahnya dulu ada berapa? 3. 5 ada 5. Mama kan Ayat isim pertama. kan? Ma isim apa ya? Ayat ini dibaca nih. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ada berapa isimnya? Nah, Sita, 6 ya. Yang 10. Pertanyaannya saya ulangi. Ketika ayat ini, kalau kita cari kata dan isim yang sudah kita bahas, ada alif lam, ada tanwin, ada kasrah, ada tamar buto ya, ada isim mausul, dhamir, isim isyarah, maka jumlahnya ada berapa? 8. 10. Nah, berarti ada ya alam, nama orang. 6 ya, 10 ya? 9. Apa lagi? Saya terserah Ustaz. 8. Mana kan itu? Mana di sana? Udah. Coba. Yang pertama. Allah. Ma. Dari mana tahunya lillah itu isi? Alam. Allah itu alam. Nama ya. Allah itu nama. Alam.
Mausul. Ini namanya isim mausul. Bukan. Fi'ilnya. Ada dia huruf, tapi kalau artinya apa yang itu artinya isim. Ma itu ada dua. Benar? Ma itu ada dua. Ada ma yang masuk kategori isim, ada ma yang masuk kategori huruf. Kalau ma yang isim itu artinya apa ya? Kalau ma yang huruf itu apakah? Apa atau apakah? Ya. Jadi kalau artinya ma itu apa atau apakah? Isim apa huruf? Kalau artinya apa yang apa yang itu dia isim. Bedanya penerapannya atau bukan gitu Iya. ya? Untuk mengetahuinya bahwa apa yang apakah di kalimat Di dalam kalimatnya. Konteks. Iya. Dari sisi tulisan tidak ada beda. Nggak ada. Jadi kalau yang ma apa atau ma apa yang nggak ada beda. Itu harus dipahami dari artinya. Kalimat. jadi mulai itu bisa mausuf ya Pak? Nah, yang isim itu tadi tuh mausul atau terus yang ketiga mana? Samawati. Fi'ilnya enggak. Iya, ada alif lam. Terus yang keempat mana? Ma. Yang kelima mana? Keenam mana? Siapa namanya? Selanjutnya ketujuh mana? Ma. Dengan apa? Bentar. Bentar. Oh, itu. Mau ini pelak. Ya, jadi apa orang-orang yang mereka Oh, hamzahnya apa ya? jadi yang juga mereka dia mana? Bisa ciri bahwa wawu itu isim itu wawu itu biasanya diikuti alif atau istimnya. Oke. Wawu. Jadi biasanya wawu yang isim yang domir ya. Wow. Oke. Jadi nggak mesti hukum sebenarnya sih, yang lain juga ada. Oke, jadi wawu sekali lagi wawu yang menciri bahwa dia domir itu lebih sederhana kalau kita ciri setelah wawunya ada alif atau ada nun. Itu wawunya biasanya pada fiil ya, secara umum begitu. Kayak waktu tujuh. Iya. Terus sembilan berarti. Aladin. Aladin yang mana? Sebentar. Aladin yang mana? Nah itu kan harus ke sini. Oh itu. Iya. Sarang lihat. Baru dari sini. Sini dulu 8 ya. Oh ini yang 7 ya, sini 8. 8. Terus selanjutnya mana lagi? Ini. Wow. Ini wawunya dari biasanya terjemahkan mereka atau bisa juga kalian. Nanti kalau kita lihat kalau ada tak depannya itu seperti kalian. Terus alazina. Alif lam ya? Isi mausul. Ahsan. Dari mana tahunya? 11. Mana lagi? Ada alif ya? Berarti jumlahnya. Nah, yang masuk kategori isim, saya ulang sekali lagi, adalah kata-kata yang depannya ada alif lamnya. Itu ada alif lamnya. Ini ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Yang kedua tanwin, kebetulan tanwin di sini nggak ada. Yang
ketiga adalah kasrah. Jarwa majabil al. Itu kasrah tuh. Semua mawar. Itu kasrah tuh. Ujungnya kasrah. Ujungnya kasrah. Terus dia domir kata ganti. Ini kata ganti. Kata ganti. Mereka. Terus isi mausul kata Alladzi. terus isi isyarah dan untuk kata tujuh di sini kan. Alam nama ya. Allah kan nama. Nama tempat, nama daerah, nama poin, nama hari. Dia masuk kategori isim. Kerjanya cuma dua. Sekarang Cuma dua. setelah mengenali isim yang ini nih. Ayat yang kedua sekarang. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Surat Al-Mu'min ayat 17. Ada berapa jumlah isim? Dengan kriteria tadi. Enam ya? Lima ya? Ya boleh. Tadi ini diambil ya Pak, kipasnya diambil ya tadi yang di sini. Harusnya ada satu lagi. Kipas ini tadi diambil. Oh itu nggak di sini. Angka sabar. Ya. Berarti ada berapa tuh? 6. Kayak dihitung aja semua. Ya, boleh. Hitung aja deh. Oke, kita mulai pertama. Yang mana isimnya? Yang kedua mana? Ini ya. Yang ketiga mana? Mam. Ya. Terus? Terus? Sebenarnya Romo tadi? Ada di sini isim yang belum diciri, maka tadi kita bahas. Ya, masih ada ciri isim yang memang dalam ciri-ciri kemarin itu tidak masuk. Itu belum ditandai di sini. Nanti setelah kita bahas, yaitu nanti namanya zorof. Ini dia. Bisa zorof atau ini juga, ini bukan zorof, ini isim juga nih. Nanti insya Allah kita bahas pada bahasan yang lain. Kan udah kok. Tapi yang sudah kita bahas tadi ada nomornya ini. Yang nomornya nih. Sekarang ini yang digaris bawahi saja nih. Ini belum ada cirinya. Insya Allah susah kita akan bahas. Baik. Setelah mengenali apa itu isim, mengenali apa itu kata benda, maka selanjutnya adalah apa yang disebut dengan fi'il. 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 Apa tuh fi'il? Menjauh dong.
atau kata kerja itu sesuatu yang menunjukkan perbuatan, aktivitas, kegiatan, gitu ya, yang mengandung waktu, mengandung kaitan waktu, waktunya lampau, waktunya sekarang, dan waktunya akan. Suatu saat kalau ada arti kata yang menunjukkan aktivitas, kegiatan dari sisi terjemah, tetapi tidak mengandung unsur waktu, itu tidak disebut di kaitan fikih. Itu adalah ada kaitan di perbuatan yang dikaitkan dengan syukur. Kalau nanti tidak waktu namanya tapi isi atau kategori syukuran. Fi'il itu ada 3. Jadi ada yang pertama maldin. Maldin itu dari kata-kata maldo. Maldo itu artinya lampau. Jadi kemarin kalau tidak salah pernah saya sampaikan ya di kelas. Yang namanya maldin itu fi'il maldi, kata kerja waktu lampau itu adalah waktunya sejak sebelum sejak setelah sekarang. Sebelum atau sekarang? Belakang. Setelah sekarang ya? Setelah sekarang. Iya. Mulai sekarang ke belakang itu namanya maldi. Jadi maldi tidak selalu menunjukkan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. 1 menit yang lalu itu sudah namanya maldi. 1 detik. Ciri maldi itu biasanya diakhiri ujungnya dengan ta. Umumnya ya, ta ujungnya nih ta, tak mati atau tantitu. Ya, syukur atau tantitu. Sebenarnya semuanya aja kan ujungnya ta. Tapi tidak boleh tanwin. Sebab tanwin Isim. ciri isim. Jadi kalau ada kalimat begini nih, isim atau fi'il? Isim. Taunya dari mana? Tun. Cirinya. Kalau maldi ya, ciri kerja maldi. Nggak ada ciri-ciri yang lain, ini yang paling mudah. Yang kedua, apabila dia menunjukkan perbuatan itu waktunya sekarang. Ada 3 informasi waktunya. Bisa sekarang sedang berlangsung, atau menunjukkan akan datang. Kapan yang dimaksud akan datang? Dan data yang dimaksud adalah waktu setelah sekarang. Tidak mesti akan datang itu besok. Akan datang itu minggu depan. Waktu setelah sekarang itu namanya pendatang. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan yang dikandung oleh mudhari ini mengandung makna terjadinya adalah berkelanjutan dari dulu, sekarang, dan akan datang. Jadi terus menerus atau dalam tempat senantiasa. Biasaan. Cirinya apa? Kalau ciri mudhari itu di depannya. Kalau madi di belakang. Kalau mudhari di depan. Di depannya ada biasanya tadi dengan ciri 3, 4. Anita. Ada hamzah, ada nun, ada letak. Orang mau menyebutnya anak itu boleh. Anita boleh. Atau apapun yang nyebutnya. Penting hamzah, nun, ya. Ini ciri dari depannya. Bisa A, bisa bunyinya A, bisa bunyinya U. A, na, yu, ana, ya, ta. Atau U. Unayutu. Yang penting di depan. Ya, yang ini di depan. Kalau yang mati di belakang. Kalau yang ini itu ciri-cirinya. Yang ketiga ada apa yang disebut dengan fi'il amr. Perintah. Memerintah. Nah, kata perintah itu menunjukkan waktunya kapan? Sekarang.
Amr itu memerintah itu bukan sekarang, akan datang. Hanya saja kita, pemahaman kita umumnya kalau akan datang itu tuh besok. Padahal akan datang itu kapan? Bisa Sekarang. sekarang. Hai, saya minta seseorang misalnya, tolong bukakan pintu. Bukakan pintu. Dia melakukannya, saya sudah selesai ngomong atau belum? Itu masa berarti akan datang. Jadi yang lebih jelas, fil amr itu adalah kata perintah, permohonan, perbuatan dari orang lain. Itu namanya amr. Sisi arti amr perintah. Baik. Ini ciri yang umum adalah yang mudah. Ciri ini agak sulit ya. Adalah sukun. Ujungnya. Jadi hanya sukun saja agak sulit ini ya. Sebab nanti harus dipahami dari penjelasan khusus nanti apa. Baik. Jadi kalau ini patokannya, Bapak Ibu, ayat yang barusan kita bahas nih, surat Al-Mu'min ayat 17. Al-Mu'min ayat 17. Tadi itu yang dibaca. Ya, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Kira-kira ada nggak yang masuk kategori pertama dulu nih? Fi'il madhi. Yang mana? Asabat. Yang mana? Asabat. Sabat. Asabar Amar. Ya. Ini lihat, apa ada tanda apanya tuh? Berarti Jadi dari artinya kalau begitu, kalau kasabah itu berusaha, berarti kalau bima kasabah apa-apa yang telah. Telahnya dari mana? Kategorisasinya di sini. Jadi menunjuk arti kata telahnya nggak ada di situ. Tapi karena dia menggunakan pola yang ini, otomatis waktunya mengandung arti telah. Telah yang kasabat, apa yang telah dilakukan. Terus ladul yaum innallaha sari'ul hisab. Dari awal dulu ya. Oh, udah selesai ya. Sekarang yang pola yang kedua nih mudhari, ada enggak? Yaum. Yang mana? Benar. Depannya ta ya? Bunyinya doma atau kasroh? Doma atau fathah? Di sini ya? Tuh, depannya ini nih. Ya. Ada ta kan? Ya. Bisa bunyinya ta, bisa bunyinya tu. Bukan di sini kan? Kalau ini di mana cirinya? Kalau ini depan. Berarti fi'il mudhari. Jadi al-yauma tujza. Pada hari ini, kalau dia bicara di sana, pada hari ini sedang dibalas. Tapi kalau terjemahannya pada hari itu, berarti waktunya sudah belum? Pada hari itu loh. Kiamat kan? Kiamat Pada hari yang akan itu datang. nanti kiamat akan dibalas. Jadi di pengertian ini bisa artinya sedang, bisa artinya akan, bisa kebiasaan, senantiasa. Jadi kalau al-yauma itu artinya hari ini, maka tujuannya apa? Balas. Sedang dibalas. Pada hari ini setiap jiwa sedang dibalas. Kalau kaitannya al-yauma itu hari nanti, mengandung akan atau sedang atau telah itu karena ada pola. Masuk ke pola mana dia? Nah, pertama atau pola kedua? Kalau pola pertama dari ciri ini adanya di mana? Di ujung. Kalau ini adanya di depan. Itu tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mana filnya? Ada banyak. Iya.
itu artinya orang yang senantiasa percaya. Orang yang senantiasa percaya kepada yang senantiasa. Kenapa senantiasa? Sebab kalau bilang orang-orang yang sedang percaya. Orang mukmin percaya itu kan nggak sekarang aja. Dulu, sekarang, akan datang. Karena mengandung arti itu, maka diartikan orang-orang yang senantiasa percaya. Sedang, akan, dan senantiasa. Ayat yang di atasnya Bapak Ibu lihat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yajziya. Coba perhatikan. Yajziya. Yajziya. Ada yang di garis biru dia. Fi'il atau isim? Jadi liyajziya itu li-nya enggak masuk. Ya-nya yang masuk. Liyajziya. Liyajziya. Ini nggak masuk nih. Tuh ya. Mau belajar? Yazi berarti dia bisa sedang atau senang. Dia Allah senantiasa membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Karena Allah membalas itu bukan sekarang saja, yang dari dulu. Kata yang lain, Allahu yakhluqu. Allahu yakhluqu wa yarzuq. Apa yakhluq? Apa yarzuq? Kira-kira artinya sedang atau apa? Sebab Allah menciptakan itu bukan sekarang saja, akan datang. Allah memberi rezeki itu bukan sekarang saja, dari dulu, sekarang dan akan. Artinya Allah menciptakan dan memberi rezeki, atau Allah senantiasa menciptakan dan senantiasa memberikan rezeki. Baik. Kalau kita sudah kenali bahwa kalimat itu yang tadi itu isimnya sudah disebut, fiilnya sudah disebut, sisanya berarti kita kembali ke sini. Kalau ini fiil, kalau ini fiil, begitu? Sedang yang di garis merah tadi isim, sisanya berarti harf. Atau zamannya? Mana itu? Ya. 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 Di sini nih. Ah, gini. Nah, disebutkan maknya. Tuzza isim. Ini isim, tuzza fi'il, ini isim, ini isim, ini isim, ini isim, berarti ini. Jadi ada 3 bagian, ada isim, ada fi'il, ada harf. Kalau ingin menilai, ingin mencari sebenarnya pilih 2 dari antara 3, sisanya itu. Kalau ketemu huruf sama isim, sisanya fi'il. Kalau cari fi'il sama huruf, sisanya isim. Jadi kelihatannya gambarannya sih gampang. Lah, dia fi'il bukan? Bukan, isim bukan. Berarti kita cek ya selanjutnya. Latihan. Kalimat harf, kata selain isim dan fi'il. Jadi kata yang selain isim dan fi'il namanya huruf. Apa itu huruf? Yaitu kata yang tidak memiliki pengertian tertentu
kecuali setelah dihubungkan dengan isim atau fi'il. Nih, contoh-contohnya huruf ini. Kalau huruf nggak banyak, yang gampang diingat nih. A. Apa artinya A? Apakah? A itu apakah? Hal? Apakah? Wa? Ada dan, ada demi. Ada dan, ada demi. Wa untuk dan atau demi. Fa. Bisa maka, bisa lalu. 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 Maka, lalu. Jangan lalu. Li. Lalu ya. Salah. La itu bisa artinya untuk, bisa untuk, bisa artinya sungguh. Sungguh, atau benar-benar. La itu bisa artinya untuk, bisa artinya sungguh-sungguh atau benar. Innal insana lafi khusr. Innal insana sesungguhnya manusia lafi benar-benar sungguh-sungguh. Kapan la-nya diartikan benar-benar atau sungguh-sungguh? Kalau la-nya sebelumnya ada inna. Kalau ada inna, maka la-nya tadi ngomongnya gimana ya? Kalau la sebelumnya ada inna duluan baru la. Nah, kalau ada begitu, maka la yang datang setelah inna, la-nya diartikan inna. Contohnya surat Al-Asr, innal insana lafi. Itu tadi kan sungguh-sungguhnya benar-benar atau sungguh. Iya, pokoknya itu dia. Benar-benar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam geruk, sungguh-sungguh dalam geruk. Innallaha la ghafurun. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha. Selanjutnya, li artinya untuk atau kepunyaan, sama ya. Untuk atau kepunyaan. Masih untuk. Terus setelah li, lam. Lam itu artinya bisa belum, bisa tidak. Boleh tidak, boleh belum. Belum atau belum? Belum. Nanti kan belum. Ini lagi diterangkan. Agak harus kali selesai semua kan? Selalam. Apa saja? La itu ada 3 arti. Sudah pernah ya? Udah. Ada arti jangan, ada arti tidak, ada arti tidak ada. Masih ingat ya? Boleh ditulis lagi. La itu, la yang dalilnya Bapak Ibu nih. Alif lam atau lam alif? Lam alif. Bukan alif lam tapi seperti ini nih. Kalau ada lam alif, artinya bisa jangan. Jangan sesali. Artinya jangan. Kalau apa tuh cirinya? Kalau setelahnya itu sukun. Ujungnya. Ya, ujungnya dari sukun. Nanti jangan. Ya. Kedua, ini satu. Kedua,
Kalau setelahnya itu dhamma Tidak ada. atau ada nunnya, itu ada. Kalau setelahnya isim terus bunyinya fathah, isimnya itu fathah, maka artinya tidak ada. Contoh. La ta'bud. Yang apa tuh? Jangan. Jangan. Sukun. Ini ya. La ta'budu. Kau tidak menyembah. Tidak. Kalau ini jangan Menyembah. jangan. La ibadata. Tidak ada sembahan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata la syarika lahu. Tidak ada musyrik. Tidak ada. La khaira. Kalau la tashrab, la ta'kul, la tazhab. La tajlis. La a'budu ma ta'budu. La a'budu ma ta'budu. Apa yang jadi tidaknya kan a'budu. Kalau doma la ta'buduna. La ta'buduna. Kalian tidak benar? Tulis. La ta'buduna. Tuh, ada nunya ya? Ini ada ta ya? Kamu ya? Ada wawu. Jadi kamunya? Kamunya. Berarti kalian jangan. Jangan menyembah. Salah. Tidak. Tidak Menyembah. La ta'budu. Jangan menyembah. Jangan menyembah. Menyembah. Ya, jangan. Lanjut ya. Bi artinya apa bi? Dengan. Dengan. Fi. Bi atau di dalam? Di dalam itu juga. Min. Atau sebagian. Ala. Tas. Atau kepada. Ila. Kecuali. Kepada. Berkecuali.
Ma. Susunya. Susunya. Betul. Lo tahu hal ya. Anak. Bahwasanya. Illa. Ma. Apa yang Bukan. tidak? Ini bukan ada. Ma yang huruf itu artinya tidak. Kalau ma artinya apa yang itu isim. Bedanya apa Kalau sih itu tidak, Pak? Ma kan sama ma. Bedanya apa? ma sama mama ya beda. Enggak, itu kan kalau katanya ada 3 kata kan, ada 3 Ya, artian. tidak bisa dia dari situ tuh. Jadi kalau misalnya nggak ada tulisannya kalau ma apa yang panjangan dikit gitu. Iya, makanya bedanya. Ciri-cirinya. Ya nanti dilihat dari sekalim. Oh, deh kalau Oh iya iya. Iya, huruf itu apakah atau tidak? ini kipasnya nggak diinin Pak. Baru tadi kan kipasnya diinin tapi nggak dicolok kayaknya. Cirinya agak sulit di rumah itu. Kenapa? Kapan yang tidak. Nanti kita lihat dari kalimatnya. Kebijakan, kerjakan di rumah. Udah nggak usah ini ya. Udah cocok ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Coba yang isim ada berapa? Mana isimnya? Ini. Mana lagi? Ini. Man huruf. Mana masuk nggak? Saya mau tinggal ngaratin aja. Mana masuk? Enggak. Man huruf. Bisa ngikut aja. Kan huruf kan. Sifatnya. Iya. Apa itu masuk nggak? Saya nanya masuk nggak? Masukin aja, masukin nggak apa-apa. Terus? Baik. Khairun nas itu isim ini isim. Iya. Iya. Ini isim ini isim. Ini isim. Kan isim usul. Terus umur itu isim. Perbuatan itu perbuatannya itu isim. Amalan itu isim. Asuna bukan. Asuna itu nas itu isim. Syal isim, man itu isim, umur itu isim, amal itu isim. Yang fi'il mana berarti? Yang huruf mana berarti? Huruf Mana? Sisanya mana? Terus? Iya. Apa artinya nih? Ayo kita lihat. Khairun nas. Baik manusia. Man. Siapa saja yang qala umur panjang jadi panjang umurnya wa hasuna baik amalan baik amalnya seutama-utama manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaiknya wa syarnas buruk-buruk manusia
buruk Yang buruk amalnya. ya, yang buruk perbuatannya. Seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan buruk Dan buruk perbuatan amalnya. atau amalan. Amalan jadi. Ini hadis ya. Allah itu fi ya fi tawil berisi sifat. Isi Mausul alladhi alladhi termasuk mau ucul, mau usul, mau usul. Oke, memang ini kenapa? Hurufnya cuma wa sama wa saja ya? Wa saja. Mana? Min, maksudnya min apa? Min, ada min. Oh iya, yang huruf itu bukan man tapi min. Ada ya? Jadi yang huruf itu bukan man tapi min. yang bawahnya ya. Selanjutnya Hasuna. Hasuna itu fi'il madhi. Artinya menjadi baik. Iya ya. Jadi aduh ini agak susah nih. Jadi apa? Nanti ya susah nanti ya. Jadi aja dulu mati. Biasanya begini. Kalau ada 3 kata, 3 huruf ujungnya fathah, biasanya ini fi'il madhi. Ada 3 huruf ujungnya fathah, itu fi'il madhi biasanya. Iya. Iya. Susah ya. Nanti aja pelan-pelan ya. Ya, seperti itu tuh 3 kata ujungnya fathah. Ittaqu zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Ittaqu zulma apa artinya ittaqu zulma? Ittaqu itu tidak mesti artinya bertakwa. Bisa artinya jagalah, bisa artinya peliharalah, bisa artinya takutlah memang. Takutlah, bertakwalah, jauhilah. Ya, yang cocok yang mana nih? Jauhilah. Atau bertakwalah? Jauhilah. Atau takut? Takutlah perbuatan zalim. Fa inna zulma, maka sesungguhnya kezaliman itu adalah zulmatun, adalah kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ittaqu zulma, jadi takutlah kalian untuk berbuat zalim, takutlah kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Atau kegelapan di sini kesengsaraan ini. Kesengsaraan, kesulitan, kesengsaraan. Az-zulm isim atau fi'il? Dari mana tanya isim? Zulumatun. Tahunya dari mana? Tanwin. Al-qiyamah. Dari mana tahunya? Alif. Wattaqi da'watal madlum. Apa wattaqi? Sama tadi. Takutlah, jauhilah da'watal madlum, doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang terzalimi. Fa innaha mustajabah,
Al-mazlum isim atau fi'il? Mustajabah dari mana tahunya? Tanwinnya ada tambah butok. Ya oke, saya ulangi supaya kedengeran, maka yang lain yang perlu sebentar. Ittaquz zulm, takutlah kalian pada kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun, kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian akan doanya orang-orang al-mazlum, terzalimi, orang-orang yang dizalimi. Fa innaha mustajabah, karena sesungguhnya doanya itu, doanya orang yang zalim itu mustajabah, dikabul atau diterima. Tuh, begitu tuh. Artinya tuh ya. Tadi sudah apa nama isimnya sudah tadi, dakwah itu isim, al-mazlum itu isim, mustajabah juga isim. Jadi dari contoh-contoh ini kita mengenal kembali isim itu cirinya apa saja tadi? Dhamir, isim mausul, isim isyarah. Ya, karena sifat juga masuk kategori isim ya. Silakan. Yang lain tanya sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanya tentang apa yang kita bahas tadi? Isim fi'il. Yang pertama menuju masalah apa namanya? Yang menuju sekarang adakah? Yang berbentuk perintah? Mudhari waktunya kapan? Madhi artinya? Kalau fil amr menunjukkan? Itu dia. Dia waktunya akan datang. Betul? Kenapa Pak? Yang jawab kan Bapak, saya mau nanya doang ya. Sifat. Iya. Jadi kalau sifat, contohnya misalnya tolak, itu kan panjang. Kalau apa namanya ciri isimnya sifat itu kan tanwin. Tanwin. Jadi kalau tawilun, ini tawilun nih. Apa arti tawilun? Bisa tinggi, bisa panjang. Yang ini isim ya? Dari mana isim? Kalau ini? Fi'il. Jadi kata sifat juga memang dasarnya adalah dari fi'il. Jadi kata sifat itu ini nih, hasuna. Apa artinya hasuna? Baik. Kalau hasanun? Baik juga. Ini baik. Ya, ini baik. Ini baik. Ini isim atau fi'il? Taunya mana? Ya ini isim. Isim. Khairun aslinya begini nih. Khairun gitu ya? Aslinya begini kalau nggak ada ini nih. Kalau nggak ada anasnya, aslinya syarun. Kalau nggak ada anasnya, artinya aslinya ada alif lamnya, Maya, ada anasnya. Jadi bacanya nyambung. iya, silakan. Kalau Zulma itu kok di tulisannya biru itu maksudnya apa? Kira-kira kalau Pak apa nih maksudnya? Mungkin kalau kita ikut di sini kayak feel gitu saja. Kaya. Sekarang menurut Pak Madi, Az-Zulma yang biru itu isim atau fi'il? Kalau menurut saya sih isi, karena ada lamnya. Betul. Kalau Al-Mazlum, Tapi kalau tulis biru kita mungkin ada maksud tertentu kan? ya
sama al-madlum itu diberikan gaya pada tanda biru karena dua-duanya dari kata yang sama. Nah, maksudnya diperhatikan tuh yang biru tuh. Nah, jadi besok-besok yang diberi warna biru nggak mesti tertentu ya. Kalau biru fiil, enggak. Kalau biru isim, belum tentu juga. Pokoknya biasa kalau biru itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Nanti kita bikin buku yang baru. Kalau khusus fiil warnanya merah. Kalau biru warnanya isim. Yang huruf warnanya apa? Yang di mana? Ya kalau ada kan yang lam sama min gitu. Yang lam itu letaknya kalimatnya ada bedanya nggak? Nah, nanti kita lihat ayatnya. Iya. Iya. Baik. Masdar itu kita udah bahas tuh masdar ya? Apa? Sifat. Terus? Kalau dia isim kan dia tanwin. Masdar kan? Jadi ciri isim itu masdar isim bukan? Dia cirinya itu Baik. Kita lanjutkan dulu. Muter di sini ya, muter-muter di sini. Nanti sambil mudah-mudahan sambil praktek akan ada penjelasan mana isi mana fi'il. Al-Qadiru wa ibaduhu salihun. Al-Qadiru wa ibaduhu salihun. Apa artinya? Ada doa itu ya? Kita ada doa nggak? Nggak ada ya? Harus yang baru. Harus ke-15. Al-Qadiru wa ibaduhu salihun. Al-Qadiru apa artinya Al-Qadiru? Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Al-Qadiru yang maha kuasa. Wa apa wa? Betul. Ibaduhu, ibad itu jamak dari abdun. Apa dia abdun? Abdun. Hamba. Jamaknya ibad. Berarti apa? Ibaduhu. Siapa? Hamba-hambanya siapa? Hamba-hambanya Al-Qadir. Siapa Al-Qadir? Al-Qadiru wa ibaduhu as-salihun. Al-Qadir yang maha kuasa dan hamba-hambanya yang salihun. Yang baik. Salihun isi atau fi'il? As-salihun. Apa artinya di sini? Tanwin. Kalau nggak ada wawun nunnya nggak ada jadi pakai tan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kayaknya tadi udah deh ya? Iya. Ayo terjemahkan sama-sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di bumi? In apa? In artinya? Tuh berdua atau tuh? Yang sembah lah. Tuh berdua. Tobdo itu artinya kalian tampakkan. Kalian tampakkan. Kalian tunjukkan. Dan jika kalian tunjukkan. Innya apa in? Jika Jadi kalau in tubdu, jika kalian tampakkan. tampakkan. Atau ungkapkan. Boleh? Nyatakan. Sama-sama tampakkan saja supaya sama. Maafi anfusikum. Apa yang ada di dalam diri kalian? Kata-kata diri kalian. Anfusikum. Boleh jiwa, boleh diri, ya.
apa tufu? Bunyikan. Ya. Lawan dari tampak Kalian sebutkan. bisa juga tufu artinya samarkan. Samar. Apa yang kalian sebutkan? Maka kalau ada nun sukun ketemu ta, ketemu kaf, ketemu kof dalam bahasa tajwid namanya fa. Apa arti fa? Nunnya jangan ditampakkan, nunnya disamarkan. Berarti tufu dengan fa itu sama. Tapi di sini jangan samarkan, atau kalian samarkan, kalian sembuh. Sama kan tidak tampak ya? Antara tanpa dan tidak. Antara tanpa dan. Antara tampak dan tidak. Permohonan gitu ya. Itu ya samakan. Dan Oh iya. samakan. Tajwidnya ya. Pas. Ya. Yuhasibukum bihillah. Yuhasib dulu apa yuhasib? Kum. Maka kalian akan dihitung oleh Allah. Yuhasibkum bihillah. Mana Allahnya? Allah. Bihillah itu apa? Maka kalian akan dihitung oleh Allah. Kenapa 2 kali, Bu? Bihi, ya bihinya itu artinya apa yang kau sembunyikan, apa yang kau tampakkan, sesuatu yang ditampakkan, sesuatu yang disembunyikan, itu akan dihitung oleh Allah. Fayaghfir, maka dia akan mengampuni liman, bagi siapa saja yang. Mana kata siapa saja yang liman? Itu liman bukan lamin. Yasha. Ya, kalau sesuatu syai. Kalau yasa dia kehendaki. Wa yu'azib. Apa? Dia mengazab. Mayasha. Wallahu. Ada sesungguhnya enggak? Dan Allah ala kulli, atas segala syai'in, sesuatu. Jadi ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Hadir. Kalau seperti ini terjemahnya dibalik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Apa? Kuasa. Sebenarnya kuasa. Amanah. Apa amanah? Beriman. Ar-Rasulu. Rasul beriman. Ya, jangan teruskan. Rasul. Itu amanah Rasul. Beriman pada Percaya sama Rasul. Rasul beriman. Amanah Rasul. Rasul beriman. Bima. Binya jangan dengar kepada. Pada. Bima unzila. Apa yang diturunkan. Ilaihi. Merabihi. Dari wal mu'minun. Jangan terjemahkannya demikian juga ya. Demikian juga orang-orang mukmin. Wawunya terjemahkan demikian juga. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang mukmin. Ulangi lagi. Amanah Rasul. Rasul beriman. Bima unzila ilaihi. Pada apa yang telah diturunkan kepadanya.
dan juga. Ini min rabbihi wal mu'minun. Ya orang-orang maksudnya hati-hati di akidah nih, bisa keliru nih kalau nggak hati-hati. Kita lanjutkan dulu. Kulun. Di sini artinya masing-masing atau tiap-tiap ya, tapi kita terjemahkan masing-masing. Tafsir. Masing-masing. Jadi kalau besok mau misalnya mau ngasih tahu, kita pergi masing-masing. Adhab kulun-kulun. Jadi lihat terjemah memang tempatnya di mana ya. Jangan sembarang. Ayo kita bahas kulun-kulun. Ulangi. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Betul. Lancar suara. Wa qalu. Oh iya, berarti salah nih. La nufarriqu. Kami tidak membedakan. Laknya tidak. Nufarriqu kami membedakan. Kami tidak membedakan. La nufarriqu baina ahadin. Antara seorang rasul dari yang lain. Baina ahadin mir rusul. Antara satu rasul dengan yang lainnya. Lagi, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Antara seorang rasul dengan yang antara satu rasul dengan rasul yang kullun amana wa qalu dan mereka berkata wa ata'na ghufranak. Kami mohon Rabbana wa ilaika al-masir, tempat kedatangan kepadamu. Orang Jawa Gufronaka itu artinya kami mohon ampun. Tapi dulu ya. Sami'na wa ata'na. Gufronak mohon ampunan Tuhan kami. Wa ilaikal masir, kepada tempat kami. Ya dari awal lagi ya. Saya baca ayatnya, bantu yang terjemahkan.